Turki menjadi salah satu pihak yang banyak melibatkan diri dalam dinamika konflik di Suriah. Selama belasan tahun, Turki telah menempatkan pasukannya di Suriah demi mencapai sebuah tujuan. Di bawah bendera Syrian National Army alias SNA, Turki melancarkan misinya di Suriah. Selain dukung SNA, Turki juga mendukung kelompok Hayat Tahrir al-Syam alias HTS yang kini menguasai Suriah. Pertanyaannya, apa tujuan Turki membangun kekuatan di Suriah dan mengapa negara ini memilih untuk mendukung kelompok oposisi? Keberadaan Turki di Suriah bukan tanpa alasan. Satu-satunya tujuan Turki membangun kekuatan di Suriah sejatinya untuk menangkal upaya para pejuang etnis Kurdi yang ingin mendirikan negara otonomi yang merdeka. Tapi, siapa sebenarnya etnis Kurdi dan mengapa Turki begitu berupaya menggagalkan upaya pendirian negara Kurdistan? Jadi, Kurdi adalah salah satu suku asli di Timur Tengah dan menjadi kelompok etnik terbesar keempat di kawasan itu. Mulanya, Kurdi menjadi salah satu etnis dalam Kesultanan Utsmani. Saat Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tahun 1920, Kesultanan Utsmani dan sekutu sempat berencana mendirikan negara merdeka untuk Kurdi. Tapi mimpi itu gagal terwujud karena Utsmani kalah oleh nasionalis Turkiye. Akhirnya, wilayah yang tadinya didirikan menjadi negara Kurdistan terbagi-bagi menjadi teritori Turkiye, Irak, dan Suriah. Nah, sekarang menurut Council on Foreign Relations, 14,5 juta warga Kurdi hidup di Turkiye, 8,1 juta orang lainnya di Iran, 5,5 juta Kurdi di Irak, dan 1,7 lainnya di Suriah. Walau sama-sama mendambakan negara Kurdi yang merdeka, tapi warna perjuangan para pejuang Kurdi itu berbeda-beda. Ada yang pakai kekerasan, ada pula yang lewat jalur politik. Nah, mereka mewadahi diri ke dalam beragam partai dan kelompok politik. Antar kelompok Kurdi itu pun acap kali terjadi perpecahan karena adanya persaingan dan perbedaan di antara mereka. Namun intinya, para pejuang Kurdi yang tersebar dan ingin mendirikan negara Kurdistan merdeka ini cukup membuat pusing Turki, Irak, dan Suriah. Karena kalau mereka ingin mendirikan negara Kurdistan yang merdeka, tentu negara-negara itu harus merelakan wilayahnya. Untuk itulah, Turki akhirnya harus memperkuat kekuatannya di dalam negeri dan di luar negeri untuk menangkal upaya-upaya separatis dari para pejuang Kurdi. Salah satunya dengan mendukung oposisi Suriah termasuk pendanaan militernya. Di Turki, ada kelompok Kurdi yang mau bekerja sama dengan otorita Ankara, tapi ada juga kelompok Kurdi yang tak suka atas dialog semacam itu. Mereka yang kerap kontra dengan otorita Turki adalah Partai Buruh Kurdistan alias PKK yang juga dianggap teroris oleh Amerika Serikat dan Turki karena kerap melancarkan serangan mematikan. Selain PKK, ada pula Partai Demokratik Rakyat atau HDP dan Unit Perlindungan Rakyat atau YPG yang bertentangan dengan otorita Turki. Di dalam negeri, Ankara harus menjaga gejolak perlawanan pejuang Kurdi di Turki Tenggara. Tantangan juga dihadapi Turki dari pejuang Kurdi di Suriah yang menguasai hampir setengah Suriah. Ditambah wilayah Suriah dan Turki saling berbatasan langsung. Ini adalah wilayah yang dikuasai oleh etnis Kurdi di Suriah. Mereka menguasai hampir setengah wilayah Suriah dan mendirikan pemerintahan otonomi di salah satu wilayah Suriah yaitu Rojava. Wilayah ini dikuasai oleh salah satu cabang Partai Buruh Kurdistan yaitu Partai Persatuan Demokratik alias PYD. Nah, di Suriah, banyak etnis Kurdi yang melanggengkan perjuangan mereka di bawah bendera SDF alias Syrian Democratic Force. SDF disokong oleh Amerika Serikat, Barat, dan sejumlah negara Teluk. Kenapa SDF didukung Amerika Serikat? Karena selain bertujuan membangun wilayah otonomi Kurdi, SDF juga berusaha untuk membasmi ISIS. Rival SDS di Suriah adalah SNA alias Syrian National Army. Dulunya, sebelum lebur dengan berbagai elemen, SNA dikenal sebagai FSA atau Free Syrian Army. Terlepas dari namanya, SNA sejatinya sebuah kelompok yang didominasi oleh Turki. Nah, SNA menguasai wilayah-wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah yang dianggap sebagai zona penyangga. Tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan untuk menahan agar tidak ada pejuang Kurdi yang masuk ke Turki.
Selain itu, wilayah ini juga bisa digunakan oleh Erdogan sebagai akses untuk mengembalikan pengungsi Suriah yang mengamankan diri di Turkiye dari perang saudara di Suriah. Oke, kembali soal SNA. Selain diisi oleh pasukan Turkiye, kelompok ini juga menjadi peleburan dari sejumlah kelompok jihadis. Itulah mengapa, selain menangkal berdirinya negara Kurdi, SNA juga dilaporkan menginginkan keruntuhan rezim Asyad karena ada kelompok jihadis di dalamnya. Nah, karena sama-sama ingin meruntuhkan rezim Asyad, maka SNA dan Hayat Tahrir al-Syam alias HTS bisa berdialog dengan baik karena memiliki kesamaan tujuan. Berkaca dari hal tersebut, Turkiye seolah ikut mendukung Hayat Tahrir al-Syam. Tapi, apakah Turkiye memang benar-benar berpihak pada HTS dan terlibat dalam serangkaian upaya melengsarkan Bashar al-Assad? Meski mendukung SNA yang juga menginginkan kejatuhan Asyad, namun tujuan Erdogan tetap sama, yaitu memukul mundur milisi Kurdi. Untuk itulah, pemerintah Turkiye melalui SNA berusaha untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia, Iran, dan rezim Asyad. Pemerintah Turkiye lebih memilih untuk menunggu dan mengamati mana pasukan yang paling dekat dengan mereka yang bisa memukul mundur milisi Kurdi. Dan HTS adalah salah satu mitra yang mungkin bisa diajak bekerja sama oleh Turkiye untuk melawan milisi Kurdi. Melalui analisisnya di Council on Foreign Relations, peneliti senior Timur Tengah Henry J. Barkey berpendapat Turkiye terindikasi membantu HTS dengan menyuntikkan bantuan senjata. Dari hal itu, muncul dugaan yang menyebut bahwa Turkiye sebenarnya mengetahui rencana HTS menyerang Aleppo karena kedekatan kelompok ini dengan Turkiye. Meski demikian, pemerintah Turkiye segera membantah dan menyatakan bahwa mereka tak memerintahkan ataupun memberikan lampu hijau atas serangan HTS ke Aleppo dan kota-kota besar di Suriah. Tujuan Turkiye di Suriah adalah meredam perjuangan Kurdi mendirikan negara merdeka. Kalau kelompok Kurdi di Suriah berkuasa dan berhasil mendirikan negara merdeka, bisa-bisa Turkiye kehilangan wilayah tenggara mereka yang banyak dihuni oleh pejuang Kurdi. Faktor itu membuat Turkiye menancapkan kekuatannya di Suriah melalui SNA yang bertempur dengan SDF, kelompok oposisi yang didukung Amerika Serikat dan banyak diisi oleh pejuang Kurdi. Keberpihakan Amerika Serikat ini jugalah yang menjadi sumber utama perselisihan antara Turkiye dengan Washington. Praktis, bukannya mendukung kelompok oposisi Suriah secara terang-terangan, namun Turkiye seolah lebih cenderung berpihak pada kelompok yang bisa mendukung tujuannya, yaitu menangkal berdirinya negara Kurdi yang merdeka di Suriah. Dan HTS adalah kelompok yang bisa membantu Turkiye melawan milisi Kurdi. Namun HTS yang memusuhi backingan Asyad yaitu Iran, dianggap ikut melayani kepentingan Israel yang juga memusuhi Teheran. Sebuah ironi, mengingat Erdogan merupakan salah satu kritikus yang vokal terhadap kekerasan Israel di Gaza. Itu tadi alasan mengapa Turkiye seolah mendukung kelompok oposisi Suriah yang telah menjatuhkan rezim Asyad. Akankah kedepannya Erdogan terus memainkan kartunya dan menerapkan kebijakan yang keras terhadap etnis Kurdi di dalam dan luar negeri? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.